Saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan, momentum Idul Fitri, momentum Syawal itu adalah momentum yang saya sebut dengan 3R. R yang pertama itu adalah refreshing. Kita semua setelah beribadah melakukan spiritual refreshing. Kita menyegarkan spiritualitas kita, sehingga sebagian ada yang menafsirkan Idul Fitri itu maknanya tidak sekedar kembali makan, tetapi juga idun ilal fitrah, kembali kepada fitrah kita. Manusia itu sesuai dengan fitrahnya adalah makhluk yang lahir bersih dari segala dosa. Manusia itu menurut ajaran agama Islam lahir dalam keadaan sebagai muslim, sehingga ada hadis yang masyhur yang biasanya kita kutip dalam hubungannya dengan pendidikan agama. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan fitrah ini menurut para ahli hadis adalah fitrah beragama. Sehingga sambungan hadisnya berbunyi fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, gurunya, masyarakatnya itu bisa menjadikan anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Penjelasan hadis ini diperkuat oleh bukunya Andrew Newberg. Andrew Newberg itu menulis buku judulnya Born to Believe. Di buku itu dijelaskan bahwa manusia itu memiliki potensi sebagai makhluk yang beragama. Walaupun kata Newberg, potensi beragama itu memang dimaknai oleh dia sebagai beragama yang ditentukan oleh bagaimana lingkungan membentuk keberagamaan seseorang. Dia menggunakan pendekatan neuroscience yang di dalamnya dia menjelaskan otak manusia itu adalah bagian yang paling sensitif merekam apapun yang ditangkap oleh indera. Karena itu maka ketika anak-anak itu tumbuh dalam lingkungan yang beragama Islam, maka dia akan menjadi anak-anak muslim. Kalau dia tumbuh dalam lingkungan non-muslim, maka dia juga akan menjadi pemeluk agama non-muslim. Karena itu maka dalam proses menurut Newberg itu, pengaruh lingkungan itu sangat besar dalam menentukan keberagamaan seseorang. Dan bukunya Newberg ini memperkuat hadis Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ada buku lain judulnya itu The Divine Code. Buku ini juga menarik. Walaupun buku ini ditulis dalam konteks agama Buddha, tapi di dalamnya disebutkan bahwa dalam struktur otak manusia, sistem saraf manusia itu ada kode, gitu, ada kode yang kode itu senantiasa menuntun manusia untuk senantiasa memiliki spiritualitas dalam kehidupannya. Dan ini juga yang kemudian sejalan dengan buku yang agak populer beberapa tahun yang lalu tentang emotional quotient atau tentang spiritual quotient, yang di dalamnya dijelaskan bahwa dalam diri manusia ini ada God spot, ada noktah ketuhanan yang dengan itu manusia senantiasa terdorong dan senantiasa memiliki kecenderungan untuk menjadi makhluk yang bertuhan. Karena itu maka setelah kita berpuasa, kita itu melakukan proses
menyegarkan kembali spiritualitas kita, kembali kepada fitrah, kembali menjadi manusia yang bersih dari segala dosa. Itu ada hadis dhaif yang dikutip oleh Buya Hamka yang menjelaskan bagaimana ketika manusia itu beribadah puasa, maka dia lahir ke dunia kayaumin waladathu ummuhu, seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan bersih dari segala dosa. Hadis itu sanadnya dhaif, tapi matanya sahih. Karena matanya sahih, maka bisa disebut sebagai hadis yang hasan, yang dalam ilmu hadis disebut dengan hasan li ghairihi. Dia hasan karena matanya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Setelah kita itu bersih dari segala dosa, maka kita ikut rumus matematika. Di matematika itu ada namanya angka biner. Angka biner itu adalah angka setelah angka 0 itu angka berapa? Setelah 0 berapa ibu-ibu guru matematika? Setelah 0 adalah 1. Maka kembali ke fitrah itu 0. Tetapi setelah 0 kita kemudian ke angka 1. Setelah kita 0 maka kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan amalan-amalan yang lebih baik. Jangan 0 terus, tapi harus meningkat menjadi 1. Inilah spirit yang harus kita bawa ba'da Idul Fitr, setelah Idul Fitri. Spiritual refreshing. Nah, yang kedua itu, R yang kedua adalah recreation. Recreation. Nah, biasanya Idul Fitri itu identik dengan rekreasi. Kalau di Surabaya rekreasinya kemana, Pak? Kalau orang Jakarta itu biasanya ke Monas, ke Ragunan. Ya pokoknya rekreasi aja gitu. Atau ke puncak atau kemana gitu, recreation. Tapi itu rekreasi dalam pengertian berwisata. Rekreasi yang saya maksud adalah setelah kita ini fresh, maka kita harus recreate. Harus menjadi lebih kreatif, harus menjadi lebih produktif. Ini memperkuat teori angka biner tadi. Setelah 0, maka harus meningkat, harus recreate, harus ada semangat baru, harus ada ide-ide baru, gagasan baru. Makanya biasanya kalau orang itu ingin punya ide baru, salah satu caranya adalah study tour, piknik. Makanya kalau menurut saya study tour itu jangan dilarang. Pak Sekda saya izin, Pak Kepala Dinas saya izin, Menteri Pendidikan Dasar Menengah mengizinkan piknik. Kalau ada yang keberatan, ya yang keberatan. Tapi jangan karena ada yang keberatan, terus yang lain semuanya dilarang gitu. Malah beberapa waktu yang lalu saya terima 2 video itu. Satu video murid SD Muhammadiyah Kreatif Salatiga. Itu satu pesawat isinya anak-anak SD Muhammadiyah semua ke luar negeri itu. Tentu ada gurunya. Nah, cuma saya tidak tahu gurunya tiketnya bayar sendiri apa bonus dari travel, saya tidak tahu. Kalau toh gurunya dapat bonus dari travel, ya ora apa-apa, wong gurune wis mulang muridé kok gitu. Sekarang Pak Kadis, saya tuh mulai banyak diprotes oleh guru-guru. Murid itu dapat banyak hal. Kalau murid itu dapat PIP, tapi guru tidak pernah dapat tunjangan. Loh, kenceng-kenceng kan ini, kenceng-kenceng Pak Hartono. Jadi murid-murid diperhatikan terus, gurunya tidak gitu.
Karena itu insya Allah nanti dalam beberapa hari nanti akan ada pengumuman. Setelah kemarin tunjangan sertifikasinya naik, insya Allah nanti guru honorer juga dapat bantuan dari pemerintah. Karena itu piknik, ya, dengan piknik itu kita itu punya ide-ide baru dengan rekreasi itu. Sehingga sekarang kan ada yang dalam tanda petik, karena ada pemerintah daerah yang melarang, terus namanya tidak study tour tapi study tiru gitu. Tidak tour tapi tiru gitu. Ada lagi yang menyebut namanya edu trip biar agak keren, kan edu trip bukan study tour katanya begitu. Ya sebenarnya ya sama juga sami mawon gitu. Cuma kata-katanya aja yang beda. Nah satu lagi juga sama itu, kalau nggak salah dari Jawa Timur juga, yang di syuting anak-anak SD itu lagi jalan-jalan di Singapura. Dikirim ke saya cek, ternyata Muhammadiyah itu. Ya ora apa-apa. Oh duit-duitnya dhewe kok ora oleh. Yang penting dijaga keselamatannya, dijaga keamanannya, dan namanya studi ya harus ada hasilnya. Nah cuma mohon maaf ini ada kritik sosial. Kalau kita study tour itu oleh-oleh yang paling banyak itu oleh-oleh berupa souvenir. Bukan oleh-oleh berupa gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, semangat yang baru. Karena itu menurut saya kita luruskan ini. Karena kadang-kadang urusan souvenir itu lebih merepotkan daripada urusan yang berkaitan dengan inti dari study tour itu. Kenapa saya mengatakan boleh? Di Quran itu Bapak Ibu, saya menemukan sekurang-kurangnya ada 6 kali Quran memerintahkan kita untuk piknik. Beberapa ayat disebut dalam redaksi fi'il amr, kalimat perintah. Misalnya kalau kita baca dalam surat Ali Imran yang biasanya dihubungkan dengan peringatan ini halal bihalal, biasanya dibacakan Ali Imran wasari'u itu lanjutannya kan ada perintah. Qad khalat min qablikum sunanung fasiru fil ar fangduru kaifakana akibatul mukadzibin. Fasiru fil ar itu artinya apa? Pikniklah keliling dunia. Tetapi setelah kamu keliling dunia itu, perhatikan bagaimana Allah itu menghukum, bagaimana Allah itu membinasakan, menghancurkan bangsa-bangsa yang korupsinya merajalela. Karena itu kalau Bapak Ibu ke Spanyol misalnya, Spanyol itu kan negara yang mayoritas beragama Katolik, tapi warisan sejarah yang menjadi daya tarik wisata di Spanyol adalah warisan sejarah Islam. 700 tahun Islam itu menguasai Spanyol. Sehingga kalau Bapak Ibu ke Spanyol, kebetulan duta besarnya adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah, dulu Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Mas Dr. Muhammad Najib itu, yang dikunjungi adalah warisan Islam. Tetapi kemudian setelah kita ke sana, apa yang bisa kita petik? Bolehlah orang mengagumi warisan Islam itu, tapi juga umat Islam harus melihat bagaimana Islam yang berkuasa 700 tahun itu bisa tumbang di negara Matador itu. Belajarlah wahai umat Islam, jangan hanya kagum pada capaian historisnya, tapi juga belajarlah bagaimana Islam yang dulu berjaya bisa kemudian tumbang di negara itu. Spanyol itu baru boleh ada agama selain Katolik itu tahun 89. Setelah Islam itu keluar dari Spanyol, semuanya harus Katolik. Dan selain Katolik itu artinya tidak hanya agama Islam saja, agama Kristen pun juga tidak boleh di Spanyol pada waktu itu. Karena Kristen dan Katolik itu memang
berbeda betul sehingga di Indonesia itu dihitung sebagai agama tersendiri. Perbedaan Kristen dengan Katolik itu betul-betul beda, tidak sama dengan perbedaan NU dengan Muhammadiyah gitu. NU Muhammadiyah itu tetap sama-sama Islamnya. Kalau Kristen dengan Katolik nggak ketemu. Jadi teman-teman kita yang Kristen, yang Protestan itu tidak mengakui Paus, karena Paus itu milik Katolik. Orang Kristen Ortodok juga nggak ngakui Paus, karena itu Katolik. Maka disebutnya Katolik Roma. Beda. Bahkan orang Ortodok itu punya keyakinan Yesus itu tidak lahir pada 25 Desember. Menurut orang Ortodok, Yesus itu lahir di bulan Januari. Sehingga saya tanya teman saya yang beragama Kristen itu dalam sebuah pertemuan internasional itu, saya tanya kenapa kok bisa beda pendapat soal lahirnya Yesus. Teman saya yang Kristen itu menjawab dengan enteng, ya waktu Yesus lahir belum ada akte kelahiran gitu. Oh takut temenannya malah jawabannya celengean gitu. Karena itu maka harus ada semangat baru, semangat untuk kita ini lebih baik lagi. Dan itulah kenapa maknanya itu Syawal. Nah yang ketiga, R yang ketiga itu adalah reunion. Reunion itu artinya bersatu kembali. Cuma sering dimaknainya itu reuni saja. Reuni itu kan maksudnya reunion. Reunion itu terjadi karena apa? Kita silaturahim. Silaturahim itu kan dari dua akar kata, silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung tali yang terputus, sehingga yang disconnect itu kita connect, yang terputus kita sambung. Yang kedua, silah itu artinya mengurai benang yang kusut. Kalau ada benang yang kusut, ibu-ibu, bapak-bapak, ruwet begitu, itu kira-kira apa yang terjadi? Saya dulu waktu masih di kampung main layang-layang, dolanan layangan itu, kalau benangnya ruwet itu apa yang terjadi? Alah ruwet ketok ya wes, kira-kira begitu kan? Kalau sudah ruwet itu kan pikirannya beruwet. Ibu-ibu baru jahit, benangnya bulat, ruwet, apa yang terjadi Bu? Potong kan? Tetapi dengan silaturahim itu tidak boleh, jangan dipotong, tetapi diurai, mana ujung mana pangkal, diurai sehingga dia menjadi lurus kembali, dia menjadi bersatu kembali. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Sehingga dengan pengertian ini maka relasi sosial kita itu mungkin karena berbagai hal terputus. Ya suami istri ora tahu ketemu, bisa putus itu. Bisa putus, ora tahu ketemu, ditelepon ora diangkat, ora tahu diwenehi duit. Gugat cerai itu. Tapi tidak terjadi pada guru-guru Muhammadiyah. Ini guru-guru Muhammadiyah enggak begitu. Karena itu maka supaya nyambung, ya harus disambung. Nyambungnya bagaimana? Ya kalau telepon lah gitu. Kita sempatnya untuk telepon paling tidak say hello. Apalagi kalau HP-nya agak canggih, bisa video call. Kalau HP-nya yang smart, itu orangnya juga harus smart. Video call, kan seneng itu. Video call walaupun fisiknya jauh, tapi lihat wajahnya saja itu hati terasa berbunga-bunga, kira-kira begitu. Tapi kalau telepon saja tidak, WA tidak dibalas, itu bisa muncul macam-macam itu. Apalagi ketika yang agak pintar itu ngecek, ini saya cek dia lagi online, kok saya nelpon nggak diangkat, ini siapa yang dia kontak? Karena itu maka kita ini bisa menyambung silaturahim kalau kita sering berkomunikasi. Paling tidak say hello. Kemudian yang kedua, kalau sempat kita berkunjung. Ini sesuatu yang memang sangat sulit di era sekarang.
Tetapi berkunjung itu memiliki makna yang sangat penting agar kita ini tetap nyambung. Mohon maaf, ini saya rasakan betul. Di Muhammadiyah ini kan seringnya kita ketemu kalau rapat saja. Di luar rapat itu kita nggak pernah ketemu. Kalau saya tanya, siapa yang sudah pernah ke rumahnya Pak Muhammad Ridwan, Pak Dr. Muhammad Ridwan, Ketua PDM? Bisa Bapak absen, Pak? Yang PDM mungkin sudah semua. Yang majelis ke Pak Ridwan enggak? Cuma kadang-kadang orang Muhammadiyah juga repot juga. Ora rasane omahku cilik katanya begitu. Padahal dengan berkunjung itu kita bisa tahu istrinya Pak Ridwan itu siapa. Pak Ridwan punya anak berapa, namanya siapa. Dengan berkunjung kita menjadi tepung, menjadi semakin akrab. Sehingga nanti tidak muncul suudzon. Kemarin kayaknya istrinya Pak Ridwan bukan itu deh. Misalnya mohon maaf Pak Ketua, ini contoh Pak. Tetapi karena sering berkunjung maka zon prasangka itu menjadi sirna. Karena itu kalau saya boleh usul, bagaimana kalau program PDM ini rutin kunjungan keluarga, family visit lah, family visit. Sampun nggih, alhamdulillah, terima kasih Surabaya, top Surabaya. Moro-moro tok ya ora apa-apa, sing penting moro. Nah, yang ketiga itu kita bersilaturahim dengan saling berbagi. Tadi Pak Ketua menyampaikan berbagi. Wonge ora teko ora apa-apa, sing penting hadiahe teko. Kemarin tuh ada yang ngusul ke saya begini, Pak Menteri, udahlah kita nggak usah ada parsel-parselan di Idul Fitri ini gitu. Nggak perlu ada parsel lah, karena seringkali itu jadi nggak manfaat. Saya belum jawab, sudah ada yang memberi masukan ke saya, Pak Menteri, kita ini ketemu juga jarang-jarang, tahu juga tidak. Masa ngasih parsel pun juga tidak boleh katanya. Karena itu saya tidak melarang kasih parsel. Karena apa? Mungkin tidak kita konsumsi sendiri makanan itu, tapi bisa kita sedekahkan kepada yang lain yang memang memerlukan gitu. Ya kalau menteri diberi roti putri salju sudah biasa. Yang tidak biasa itu kalau dikirimi putri ayu, nah ini masalah. Gitu. Tetapi ketika itu kita berikan kepada anak-anak yatim, kita berikan kepada orang miskin, mereka mungkin tidak pernah kebayang itu membeli putri salju yang sak kotak itu harganya bisa ratusan ribu. Paling dapatnya itu keciput. Keciput itu kudus, nggak tahu di Surabaya ada nggak Pak keciput itu Bu? Ada kan? Nah, keciput itu sak plastik apa meneh kerupuk gitu, sak kerembeng itu 1.000 iso sak godang itu isinya itu. Jadi tidak berarti kita memberi hadiah itu karena yang lain itu tidak mampu, bukan. Memberi hadiah itu tanda kita cinta kepada sahabat kita, tanda kita itu membangun silaturahim. Kemarin Idul Fitri itu saya dapat hadiah dari Pak Prabowo. Ini unik hadiahnya Pak Prabowo itu. Hadiahnya itu parselnya itu berupa sayur-sayuran segar itu. Kemudian ada seperti petarangan gitu, terus dikasih ndoknya di situ. Kemudian semua yang serba herbal, serba sehat. Saya jadi punya inspirasi. Nanti lain kali saya kira bisa tiru Pak Prabowo ngasih parcel ke menterinya itu, kira-kira begitu. Karena itu maka kita bisa menyambung yang putus itu dengan saling berbagi hadiah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah itu diberi sesuatu oleh seorang sahabat. Kemudian ditanya, ini apa? Ini infak atau apa? Ini hadiah Rasul. Kalau infak, Rasul tidak mau menerima. Tapi kalau hadiah, beliau mau menerima.
Bahkan kalau kita baca hadis-hadis tentang Idul Fitri, di fikih itu disebutkan Rasulullah itu kalau Idul Fitri itu kan paling senang memakai gamis dan pakaian yang warna merah, itu hadiah dari salah seorang sahabatnya itu. Jadi kalau nanti misalnya nanti Idul Fitri tahun depan, misalnya ya, PDM itu ngasih hadiah baju yang bagus untuk Bapak Ibu guru, pakai pada saat sholat Id gitu. Tapi jangan ditulisi hadiah dari PDM, jangan. Engko ora dinggo. Idul Adha boleh. Nah, terima kasih Pak Sekda. Idul Adha sudah dekat waktunya. Sudah ada anggarannya Pak Ridwan. Sudah ada anggarannya ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau Surabaya saya yakin itu sudah tidak usah dianggarkan. Tinggal nunjuk saja ada yang ngasih itu nanti. Karena itu kita bisa menyambung yang terputus itu dengan saling berbagi. Dan di antara ciri manusia bertakwa adalah yang suka bersedekah. Wa atal mala ala hubbih. Dia memberikan hartanya ala hubbi, itu maknanya ada dua menurut saya. Yang pertama, yang dia berikan itu sesuatu yang baik, yang dia masih cinta dengan sesuatu itu. Dan yang kedua, memberikannya dengan penuh rasa cinta. Itulah maksud dari wa'atal mala ala hubbih itu. Nah, tafsir saya ini ada dalilnya juga. Ayat Quran menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu itu tidak sampai pada kebaikan yang sejati sampai kamu itu menjadi orang yang memberikan sesuatu yang kamu masih mencintai sesuatu itu. Gitu. Itulah kenapa saya menerjemahkan wa'atal mala ala hubbi, itu memberikan sesuatu yang kita masih mencintai sesuatu itu. Yang kedua, kenapa saya artikan memberikannya dengan penuh cinta? Karena kita itu diberikan tuntunan untuk kalau sedekah jangan diikuti dengan mencaci maki. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Bertutur kata yang baik, memberikan maaf dan ampunan itu lebih baik dibanding dengan sedekah yang diikuti dengan ngomel-ngomel. Ada loh orang itu sedekah niatnya itu supaya tidak diganggu. Kenapa rajin sedekah? Ini ongkos sosial biar tidak diganggu oleh ormas, katanya begitu. Ada orang yang sedekah habis ngasih itu terus ngunek-unek ke ganteng kaya ono kok ngemis, kira-kira begitu. Ada enggak Bu yang kayak gitu? Ada. Atau yang kedua, habis sedekah itu dihitung. Kemarin sudah sumbangan, ini sumbangan lagi. Sehingga begitu dia datang, ini mesti sumbangan, kira-kira gitu. Sudah ada prejudice. Karena apa? Angger teko mesti njaluk sumbangan. Ternyata kali itu dia tidak minta sumbangan, dia justru malah ngasih hadiah kepada yang dikunjungi itu kan. Makanya jangan suudzon. Jangan suudzon. Setiap tamu yang datang itu membawa rahmat, membawa berkah. Baik dia minta sumbangan atau memberi hadiah itu membawa berkah. Kenapa begitu? Kalau ada orang datang minta sumbangan, itu kan memberi kita kesempatan untuk kita ini beramal baik. Karena ada satu hari di mana kita itu tidak bisa lagi bersedekah. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a itu. Kamu nggak bisa lagi nolong orang lain. Layuk balu syafaat, tolongan juga nggak ada gunanya. Mumpung masih ada yang minta, sumbang dia. Jangan dimarahi. Sudah memarahi, nggak nyumbang lagi. Kenapa saya cerita begitu? Saya kan dulu mantan ketua umum pemuda Muhammadiyah. Sebelumnya ketua pemuda wilayah, sebelumnya ketua IMM. Ortum itu diantara sumber dananya kan minta sumbangan kepada para tokoh Muhammadiyah. Para bapak-bapaknya ayahanda itu. Itu ada ayahanda yang kalau kita datang itu proposalnya diteliti. Terus kemudian bilang proposalnya salah ini. Ini
Kalau ada ayah anda begitu, nanti kalau musda jangan dipilih yang begitu-begitu. Orang ini minta sumbangan kok malah seperti ngoreksi tesis, seperti ngoreksi disertasi, gimana, rusak jadinya kan. Sudah nggak usah proposalan. Nggak ada lah ceritanya IMM, Ortum, IPM disumbang terus selewengan, itu juga nggak ada. Untuk kegiatan. Sampai saya dulu pernah marah-marah, ini cerita internal bapak-bapak ya, yang tidak memadai cerita internal. Waktu saya masih ketua IMM itu, ada ngeritik, IMM itu Ikatan Mahasiswa Minta-Minta. Ini kalau ada pimpinan PTM yang begitu ke IMM, laporkan ke saya sebagai Sekun PP. Mumpung saya masih Sekum. Makanya sekarang nggak ada lagi itu rektor-rektor yang berani nolak-nolak IMM itu. Apalagi nolak Pemuda Muhammadiyah, lebih nggak berani lagi. Karena Pemuda Muhammadiyah jadi Menteri Pendidikan, lebih nggak berani lagi. Udahlah, kenapa begitu? Mumpung masih ada orang yang memberikan kesempatan kita beramal. Karena itu Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu Guru itu infaknya itu diminta tiap bulan, jangan marah-marah juga. Ini tega amat Dikdasmen ini, sudah honor begini dipotong infak gitu. Ada nggak guru yang begitu? Ada. Tolong laporkan kepada PDM guru yang begitu itu. Saya pernah begitu Pak, di salah satu kampus Muhammadiyah ada dosen yang setelah terima honor itu komplain karena dipotong infak dan dipotong zakat oleh kampusnya. Kemudian tak bilang kepada dosen itu, saya bilang, Pak, Bapak bersyukur dengan gaji Bapak yang seperti itu, Bapak masih bisa beramal. Karena ciri manusia bertakwa adalah alladzina yungfikuna fissarra wadharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan rizkinya lapang maupun rizkinya sempit. Jadi jangan ketika kemudian honor sakmene dipotong infak, terus kemudian nyanyi Maggie Z, itu nggak boleh. Tahu lagunya Maggie Z? Itu teganya gitu. Harus kita kemudian mengatakan alhamdulillah saya hari ini bisa berderma. Karena itu apa? Tagline-nya lazismu apa? Berderma tidak harus menunggu kaya. Tetapi menurut saya kaya itu tidak bisa diukur dari jumlahnya harta. Kaya itu diukur dari bagaimana kita menerima rizki yang kita miliki. Itulah kaya. Sehingga mungkin orang itu honornya, gajinya 500.000, tapi bisa nyumbang 1.000 seperti kata Pak Ketua PDM. Itulah orang yang kaya. Karena ada orang yang hartanya triliunan, miliaran, korupsinya nggak selesai-selesai. Itu berarti orang miskin. Gitu. Kenapa dia miskin? Karena tidak pernah merasa cukup dengan yang dia miliki. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan yang dia miliki, yang dengan itu maka dia berderma, berbagi kepada orang lain. Sehingga al-afwu dalam bahasa Arab yang kemudian jadi bahasa Indonesia maaf itu artinya adalah berlebih. Ketika kita merasa cukup dengan yang kita miliki, kita berbagi, itulah arti dari memaafkan. Dan itu yang harus kita bangun gitu. Sehingga karena itu maka kita bisa sambung silaturahim. Itu kalau kita memang sering bertemu, sering hadir, sering berbagi, dan banyak berderma. Gak ada ceritanya orang yang banyak berderma itu dimusuhi, itu ndak ada. Dan inilah menurut saya kenapa kemudian kita perlu reunion. Nah, reunion yang berikutnya itu artinya kita semakin kokoh, semakin bersatu. Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan, kita di Muhammadiyah ini harus solid. Kalau tidak solid, sulit.
Kadang-kadang ada di Muhammadiyah itu sekolahnya itu la yamutu wa la yahya. Kira-kira sekolah yang tidak punya masa depan lah, kira-kira begitu. Kalau di Surabaya pernah ada rencana kebijakannya Pak, yang muridnya kurang dari 10 mau ditutup ya, dulu pernah ada begitu kan di Surabaya, itu sempat saya dengar. Nggak tahu sekarang masih berlaku nggak Pak itu? Masih ya Pak? Sekolahnya rano murite, padu ya. Itu ada kampus di negara Konoha itu. Ini kampus Muhammadiyah, mahasiswanya itu cuma 200, pilihan rektor itu eker-ekeran sampai lapor polisi. Saya dengan gaya saya yang orang Pantura itu, ini kok kayak makhluk tertentu yang rebutan balung itu, saya bilang itu. Tetapi kita juga bisa melihat menjadi la yamutu wa la yahya itu karena tidak solid, karena tidak rukun. Maka akhirnya kemudian tidak terurus, karena tidak terurus maka kemudian ya tidak berkemajuan. Karena itu maka mari kita rapatkan barisan, kita perkuat persaudaraan agar kita ini bisa ba'duhum auliya'u ba'd, saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Karena itu maka momen ini juga momen islah, di mana kita berusaha memperbaiki dan kita berusaha menjadi lebih baik lagi.